Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar wa min adzabil jabbar. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul aniyati yubahu minha tahirun min khashabin aw ghairihi la fiddatin aw dhahabin fayahrumu isti'maluhu kamirwatin imra'atin wa jazamin zabarjadin wa tahrumu dhabatu min hadaini bikibarin urfan ma'at tazayyuni in fukida halat wa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu wa yustahabbu fil awani taghtiyah walau bi'udin khutta fawqal aniyah wa yutaharra lishtibahi tahirin binajisin walau li'a'ma qadirin dal kami wal bawli wa maitatin wa ma waratin wa khamrin darin udnin muhrama. Babul aniyati, bab wadah, tempat-tempat atau bejana-bejana tempat air. Yubahu dan wenangaken minha saking aniyah tahirun apa kang suci min khasyabin saking kayu au ghairihi utawa liyane kayu la fiddatin ora saking perak au dhahabin utawa saking emas. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari kayu atau yang lainnya, yang penting suci. Bahannya suci. Terbuat dari bahan-bahan dan unsur-unsur yang suci. Ya. Tidak boleh, tidak mubah atau bahkan haram wadah-wadah menggunakan wadah-wadah yang dari emas atau perak. Saking sugine ya, mangkoke emas atau perak. Mari ngono cendoke emas atau perak. Mari ngono toiletnya emas atau perak. Ini semuanya haram. Ya. Mana buktinya, mana nazumnya? Fayahrumu isti'maluhu karmirwadin imra'atin wa jazamin zabarjadi. Fayahrumu mongko haram isti'maluhu apa nganggo wadah saking emas utawa perak kamirwadin kaya dene celak limra'atin keduwene wong wedok. Wajah zalan menang apa nggunakaken wadah min zabarjadin saking intan mutiara. Maka menggunakan wadah dari emas atau perak maka hukumnya haram karena bukan tempatnya di dunia. Itu nanti disediakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki atau perempuan sama saja haram. Wong wedok peniti, ya peniti, ngerti peniti sampean? Peniti yang ini, apa namanya, yang untuk baju orang-orang lama atau untuk kelambu atau yang lainnya, menggunakan emas itu haram untuk dipakai. Kalau disimpan saja silahkan, ya bokor dari emas atau mangkok dari emas. Yang penting jangan dipakai untuk makan, untuk minum dan untuk aktivitas lainnya.
sebagaimana mirwadin limraatin, celak ya. Sampean ngerti celak dulu ya. Ada apa kuning itu ya. Bareng ngono apa ada apa namanya celaknya kemudian dideplok dhisik baru dimasukkan kemudian ketika nanti digunakan nanti ini. Ya. Itu juga tak boleh. Wajah zamin zabar jadi. Boleh memakai wadah-wadah selain dari emas, perak, meskipun harganya melampaui harganya emas dan perak, seperti intan mutiara. Boleh kamu pakai ya. Ya saking banyaknya dia punya intan, ya Mas Nur di ini HP pakai intan ya. Kemudian apa semuanya pakai boleh dipakai. Wa tahrumulan haram ad-dhabbatu apa tambalan min hadaini saking ikilah loro emas perak fiddatin au dhahabin. Bikibarin kelawan kang gede urban ing dalem kebiasaane ma'at tazayyuni sumertane gawe pepaes. Tidak boleh ya, menambal panci bolong ditambal karo emas perak. Saking sugih ya, pancine wae tambalane emas perak. Atau yang lainnya. Dengan tujuan apa? Tujuan zina ya, perhiasan. Atau karena gedenya ya, karena gedenya yang ditambalkan besar sekali. Infukida lamun ilang apa kibarin lan tazayun. Infukida lamun ilang apa kibarin au tazayun halat mongko halal apa dobah. Kalau kecil boleh ya, dan tidak diniatkan sebagai perhiasan maka boleh halal. Wa fardan lan ing salah siji yukrahu dimakruhaken apa wadah. Yukrahu dan makruhaken apa wadah. Ya, kalau salah satunya saja tujuannya tazayun saja, pepaes, berhias atau kibarin saja ya, besar maka itu hukumnya makruh. Wal hajatu utawi hajat allatika tusawi kang madani apa allati kasrahu ing pecahe wadah. Kasrahu ing pecahe wadah. Wa yustahabbu fil awani taghtiya walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Lan dan sunataken wa yustahabbu lan dan sunataken fil awani ing dalam pira-pira wadah at-taghtiyatu apa nutup. Ditutup ya. Setiap yang namanya wadah kudu ditutup. Ya. Mangkok di atas meja harus ditutup ya. Kenapa? Untuk apa mencegah hewan-hewan nanti masuk ke sana. Walau biudin senajan kelawan kayu hutta kang den malangaken apa udin fauqal aniyati ing dalam dhuwure wadah. Meskipun hanya dengan kayu kemudian diletakkan di atasnya. Yang penting ada sesuatu yang berada di atas. Ya, kalau bisa sekarang ada alatnya ya. Jika ini makanan, wadah-wadah banyak ditutup pakai apa itu namanya? Yang gede itu. Atau gelas ya ditutup pakai tutupnya gelas itu. Ya. Kalau nggak menemukan apapun yang penting menutupkan. Ya, ditutupi karo HP. Nah, ini ya. Pokoknya ditutup. Meskipun dengan pensil atau potlot, yang penting dimalang loh, diletakkan di atasnya. Ini sunnah. Wayu taharro lan teman-teman nih utawa istihad. Wayu taharro lan istihad teman-teman nih istibahi tahirin. Krana arai jumbuhe perkara suci. Istibahi tahirin krana samare ngono ya. Krana jumbuhe utawa samare perkara suci. Binajisin kelawan najis walau li akma senajan kanggo wong kang wuta qadirin kang kuwasa qadirin kang bisa utawa kang kuwasa sapa akma
Ketika sampean dihadapkan pada ada dua ada dua wadah. Satu ini wadah najis, ya, terkena kencing, ya, kemudian baunya tidak ada karena saking ciliknya. Dengan yang suci, ada wadah lagi yang masih suci, ya. Maka sampean harus apa? Harus istihad. Mana yang digunakan, ya. Ketika tidak tahu ini sing dia sing najis sing apa? Sing suci. Maka sampean harus benar-benar istihad. Memutar otak, ini mau tak dekek ndi sing suci, ya. Tanda-tandanya apa sing suci, ya. Itu harus istihad. Ketika nanti istihadnya menghasilkan satu keyakinan, oh ini ternyata, maka itu yang dipakai. Ya. Meskipun nanti jatuhnya kepada yang lain. Pakainya harus teman-teman nih, gak boleh langsung digunakan keduanya. Lal kami ora volume, volume, ya, kam itu volume, banyaknya barang. Wal bauli lan uyuh, wa maitatin lan batang. Ya, ono ayam batang karo ayam sing disembelih. Ya. Kok umpamanya gak diketahui, maka sampean harus apa? Harus istihad. Wama wardin lan banyu kembang mawar. Wa khamrin lan khamr dari utnin. Lan susune kewan mahram dari utnin lan susune kewan. Dan utnin itu apa artinya? Dari utnin, ya, susune himar wedok, himar betina, ya, ini hukumnya haram. Mahroman jaba'akena sira ing mahram. Mahroman jaba'akena sira ing mahram. Ana mahram siji di antara wanita-wanita sak desa. Ya, wanita-wanita sak desa. Ya. Sampean itu punya, sebenarnya saya itu punya. Di Mojopuro Wetan saya itu punya dulur perempuan sesusuan. Ya, dadaane mari ngono Gusti Krom. Ngomong ngono, Gusti Krom ubek-ubek wanita lho ngene. Nak nggone ndi? Nak nggone Mojopuro Wetan. Padahal lho ngene perawan akeh, ya. Padahal perawan akeh. Perawan iki akeh sebenarnya, ya. Maka bagaimana ono siji sing mahram terus ngono di kalangan perempuan banyak, maka ini boleh, ya, memilih salah satunya. Nanti insya Allah bukan ini karena banyaknya selain mahramnya. Bab siwaki, bab tentang siwak. Yusannula ba'da zawalu shaimi wa akaduhu lintibahin naimi. Walitaghayyuril fami walis salati wa sunnabil yumnal araku aulah wa yustahabbul ihtikhalu witran wa ghibban niddahin wa qallim dufra wantif li ibtin wa yuqassu syaribu wal anatahnik wal khitan wajibu. Babu siwaki, bab siwak. Yusannu den sunataken la ba'da zawali. Yusannu den sunataken apa siwakan la ba'da zawali shaimi, ora ing dalam sakwuse lingsire srengenge kanggo wong kang poso. Bersiwak itu sunat, ya, tapi kalau orang itu berpuasa maka hukumnya makruh ketika orang berpuasa itu siwakan setelah matahari tergelincir ke arah barat setelah zuhur, ya, setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur boleh. Sebelum zuhur boleh, tapi harus hati-hati, ya. Hati-hati. Begitu juga sikat gigi, ya. Ojo mari ngono sikat gigi mari ngelak sithik barang ngono ojo. Sikat gigi. Kenapa orang puasa kok tidak
orang puasa itu kok dimakruhkan untuk bersiwak setelah zuhur karena agar bau mulutnya ya ini masih ada semakin menyengat. Karena Rasulullah dawuh la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya. Bau mulutnya orang puasa yang banger ya. Memang gak makan gak minum ya. Kalau setelah zuhur itu berarti sudah apa? Meningkat baunya ya. Hul ya gitu. Nah ini bau mulutnya ini yang mengebul setelah zuhur ya. Itu munggui Gusti Allah itu lebih wangi daripada kasturi, minyak kasturi. Jadi nggak boleh dihilangi. Yaitu senengane Gusti Allah, senengane Gusti Allah. Wa akaduhu lintibahina ini. Wa akadulan lan nganjuraken sapa ulama hu ing siwakan lintibahina ini krana tangine wong kang turu. Orang yang setelah bangun tidur ya, maka itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disunatkan untuk siwakan. Ya. Biar apa? Biar matanya melek. Sampean buktikan semuanya. Kalau sampean bangun pagi, ya, tidak pakai sikat gigi, ya langsung sholat pasti ngantuk. Banyakan ngantuk, langsung ngantuk. Karena apa? Karena hawanya itu masih ada, hawa tidurnya itu terbawa. Ya gelewer-gelewer barang ngono salate. Ya. Tapi kalau sampean bangun bawa sikat gigi, langsung pakai sikatan, insya Allah melek matanya. Melek. Wali taghayyuril fami lan krana arahe berubahe bau mulut. Kapanpun meskipun tidak berpuasa, kalau bau mulut sudah mulai terasa tidak enak, karena nanti ngomong-ngomong dengan banyak orang, maka ini juga disunatkan untuk dan dianjurkan dengan sangat untuk siwakan. Pak, sekarang kita nggak punya siwak, cukup dengan sikatan. Itu sudah mewakili si siwak. Kalau nanti itu dipraktekkan sesuai dengan diniatkan sesuai dengan anjuran syariat, maka berpahala. Ya, sikat gigi itu berpahala. Wasunna lan den sunataken apa siwakan, wasunna lan den sunataken bil yumna kelawan nggunakaken tangan tengen al araku ya wasunna lan den sunataken apa wasunna lan den sunataken apa siwakan bil yumna kelawan tangan tengen. Sunat ya. Siwakan pakai tangan kiri. Al-araku utawi kayu arok aulahu iku luwe utama-utamane siwak. Ya, jadi siwak itu diambil dari pohon namanya pohon arok. Ya, pohon yang memiliki serat ya yang halus. Ya. Nah, ketika sampean punya siwak itu sebenarnya siwak itu kemudian dibuka, kemudian ditata depannya seperti ini. Ya, sehingga membentuk apa? Membentuk serat-serat seperti sikat. Ya. Kemudian digosok-gosokkan di ini. Seluruh bagian-bagian mulutnya. Ya. Bagaimana caranya? Dipegang pakai tangan kanan, kemudian diarahkan ya dari kanan ke seperti ini, dari kiri ya atas bawah, kemudian atas ini cetak. Nah, ini cara penggunaan siwak. Sekarang kita tidak ada siwak di sini, ya sikat gigi itu yang apalagi pakai ada Pepsodentnya atau Ciptadennya atau den yang lainnya, ya. Close up, ya. Wa yustahab bulan dan sunatakan al-iktihalu apa celaan witran kali ganjil disunatkan celaan. Sampai paham celaan semuanya ya. Ya. Celaan ini untuk laki-laki dan perempuan sama, sunnah. Ya. Biar matanya beling. Ya. Ya. Kayak sapi Madura. Witron kelawan ganjil 3 ya. Atau kalau 4 diganjili lagi 5.
Wahiban lan ing arang-arang idahin minyak ono rambut siro. Kalau minyak rambut itu jarang-jarang saja, jangan sering-sering, jangan setiap hari. Ya. Sama dengan orang apa namanya ziarah. Zurhibban tazdad hubban. Ya. Kalau apel arang-arang wae. Ketika arang-arang itu akan menambah apa? Rasa tresno. Ya. Daripada setiap hari. Ya. Kok metu blengere, mana sih bro kono. Ya, ketemu nih arang-arang wae mana. Wa qallim lan motongo sira. Wa qallim lan motongo sira adzufra ing kuku. Zufran ing kuku. Ya, dipotong kukunya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada tata cara terbaik potong kuku. Dan juga di kitab Bidayatul Hidayah. Besok ketika sampai pada bab ini, sampai nanti akan ditunjukkan oleh Imam Ghazali, pengarang kitab apa namanya Bidayatul Hidayah, bagaimana caranya untuk potong kuku yang terbaik. Wantif lan nyabutono sira li ibtin maring ulu kelek. Ngerti ulu kelek? Nah, ini ulu kelek. Ketiak, ya bulu-bulu ketiak. Ini dicabut, ya, dicabut. Sunatnya dicabut, ya. Wayuqassu lan dan potong asyaribu apa brengos. Brengosnya sunat dipotong. Nah, yang punya brengos. Wal anata lan ing ulu kempung. Ngerti ulu kempung? Ulu kempung itu bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ihlik nyukura siro. Dicukur. Bulu-bulunya dicukur. Ini sunati kabeh. Ya. Meskipun nggak pernah ada ya bulu-bulu di sekitar kemaluan itu panjang ngeler-ngeler nggak pernah ada. Ya. Sak monotok paling dawa sak monotok itu nggak iso kayak rambut di atas ini. Wal khitanu utawi khitan wajibun itu wajib. Wal khitanu utawi khitan wajibun itu wajib. Wajib ya bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ya. Kalau laki-laki ya itu banyak sekarang metodenya. Ya. Sekarang metode sunat itu banyak sekali. Langsung sembuh bisa. Ya. Ya. Cara motongnya juga tidak pakai langsung pakai ini ya, ada alatnya khusus ya, yang dicetek gitu aja. Ya. Kemudian langsung kering ya, tapi kalau biusnya hilang maka baru terasa sakit. Kemudian ada yang tekniknya banyak ya. Ada yang kemudian pas waktu dipotong di hitan itu pakai anak itu disuruh main game. Ya, pakai PlayStation ya. Ada itu. Ya, sekarang metode khitan banyak sekali. Gak apa-apa metodenya banyak, yang penting wajibnya adalah khitan. Perempuan juga wajib khitan. Ini kemarin terjadi polemik sebelum Ramadan ini di Mesir, Majma' Fiqih Mesir, Mufti Mesir dan semuanya berkumpul untuk membahas tentang bagaimana khitan perempuan. Ya. Khitan perempuan di Arab, di daerah Arab itu dikritik habis. Ya. Karena apa? Karena hitannya tidak sesuai standar. Sehingga organisasi perempuan dunia ini melaporkan negara Sudan, negara Mesir. Bahkan ada yang mengatakan sudah nggak usah hitan perempuan. Tetap hitan. Tapi ngambilnya jangan banyak-banyak. Ngambilnya jangan banyak-banyak. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW kepada calak perempuan di zaman sahabat. Kalau menghitan perempuan jangan banyak-banyak ngambilnya. Apanya diambil? Gak tahu ya. Yang perempuan itu yang tahu. Libalihin kedua wong kang balik. Satiri kamrotin. Satira kamrotin.
Libaligin keduwene utawa wajib keduwe wong balik ya apa hitan satira kamrotin ingkang nutupi hasyafa ya. Bagi perempuan bagi laki-laki yang diambil itu apanya? Jembelnya depannya itu yang menutupi apa namanya? Yang menutupi helm yaitu supaya nanti itu diambil dipotong supaya helmnya tampak ya. Kalau dalam bahasa kita kulfa itu apa ya? Apa yang namanya yang diambil itu apa namanya? Kulub ya, kulub. Kulub ya, kulubnya diambil supaya nanti apa namanya kotoa ya, kotoa mutus ya. Kotoa mutus sapa wong. Kotoa mutus sapa wong. Wal isma lang ing isma itu tonjolan yang berada di kemaluan perempuan. Ya. Itu namanya isma. Min ungsa saking wong wedok. Min ungsa saking wong wedok. Dipotong itunya. Ya. Bagian pucuknya sendiri itu dipotong. Sedikit saja, gak banyak. Gak terasa sehingga gak terasa. Dulu pernah di Pangka, di kampung saya itu ada, ayo hitam wedok. Jadi yang sudah balik-balik hitam semuanya. Jadi itu diambil sedikit saja gak sakit. Sekarang nggak ada. Sekarang malah di puskesmas atau di apa namanya di tempat-tempat bersalin itu biasanya dulu ada tapi sekarang nggak ada. Katanya itu dilarang oleh WHO. Tapi sebenarnya nggak apa. Yang penting ngambilnya jangan banyak. Wayuk rohulan dan makroakan al-qaza'u apa potong model kozak. Model mohak. Mohak ini sangat dibenci, potongan mohak ini sangat dibenci orang Islam. Pinggir ini apa namanya? Tipis, belakang tipis. Atasnya banyak rambutnya. Ya. Atau pinggir-pinggir saja tipis, kemudian sampai seperti apa pemain sepak bola itu. Itu potongan model paling dibenci dalam Islam. Enggak boleh. Itu namanya kozak. Namanya kozak. Dan itu karena dibenci Islam, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sangat senang sekali pamer-pamerkan. Tanazuhan, kelawan makruh tanzih. Ya, itu sangat dibenci sekali dalam Islam. Makruhnya makruh tanzih. Wal akhdhu min jawanibi an faqatin walikyatin wa hajibi. Wal akhdhu utawi wal akhdhu lan makruh apa motong wal akhdhu lan makruh apa motong min jawanibi an faqatin. Saking ngiring-ngiringane anfaqah. Apa anfaqah itu? Wal lihyati lan jenggot wal hajibi lan iki apa iki jenenge iki? Alis. Alis. Iki gak oleh dikerik iki makruh. Ya. Wedok-wedok iki biasanya gak dikerik. Dia apa? Dihilangi kabeh, dicukur. Bareng ditulis, digambar ya. Oke. Wahal kusya'ri imra'atin lan makro apa potong rambute wong wedok. Ya, makro hukumnya. Ya. Kecuali kalau butuh, ya. Kecuali kalau
Karot ditibin kaya dene nolak wewangian. Wewangian ya, itu sunat. Warihanin lan tegese wewangian alaman ing ngatasé wong yuhdi kang paring hadiah sapa man. Ya tidak boleh menolak pemberian orang, pemberian apa? Pemberian minyak wangi atau wewangian yang lainnya. Itu hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Ada satu hadis yang menyatakan salasun la turat al-wasaid wadun wal laban. Ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak. Apa itu hadiah yang tidak boleh ditolak? 1 hadiah berupa bantal, wadun dan minyak, wal laban dan susu. Dan juga ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena la yarudut tib. Rasulullah tidak pernah menolak pemberian berupa wewangian, minyak wangi, seperti Gus Ikram memberikan wewangian kepada Pak Fatoni beberapa botol. Enggak saya tolak, ya, saya malah bersyukur. Saya terima dengan tangan terbuka. Oh diberi, tapi nanti bayar juga ternyata. Ini ya. Jadi kalau nanti sampean pas waktu pas waktu mahalul qiyam biasanya ada yang menyemprotkan minyak wangi atau yang dulit-dulitnya minyak wangi, sampean kudu terima saja. Ya. Atau pas mau sholat kemudian sampean dikasih minyak wangi, semprotin. Ya. Terima saja, jangan ditolak. Pak baunya gak enak, terima saja. Ya, jangan sampai. Karena Rasulullah nggak pernah menolak wewangian. Bahkan hadiah dari Raja Mukaukis, raja yang berada di Mesir saat itu di samping beliau Mukaukis ketika diajak untuk masuk Islam, tapi dia berdamai saja dengan Rasulullah, berteman baik saja dengan Rasulullah. Akhirnya Mukaukis, raja Mesir ini mengirimkan banyak sekali. 1, mengirimkan budak perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang nomor 2 dikirimkan juga minyak kasturi. Yang ketiga dikirimkan juga madu asli dari Mesir. Yang nomor 4 dikirimi juga baju merah yang ketika dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menambah aura Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baju merah itu biasanya dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hari-hari raya. Kalau Rasulullah sudah pakai baju merah itu, wah gantengnya sangat luar biasa. Ma ra'aitu Rasulullah fi limatin sauda, terus fi khulatin hamra itu khulatin hamra itu berarti baju kebesaran, ya baju yang jubah itu yang berwarna merah. Itu pantasnya kalau dipakai Pak Fatoni. Yang lainnya lewat. Wa hafu sya'ri imra'atin waraditi bin warehanin ala mayuhdi wa haramu khidaba sya'rin bisawat lirajulin wa imra'atin lalil jihad. Wa haramu lan padha ngaramaken sapa ulama khidaba sya'rin ing nyemir rambut bisawadin kelawan werna ireng. Haram hukumnya menyemir rambut ya yang sudah berwarna. Ya. Mudah-mudahan sampean enggak berwarna dulu, saya saja yang berwarna. Bisa wadin dengan warna hitam, lirajulin keduwene wong lanang, wa mra'atin lan wong wedok. Lalil jihadi ora krana arahe jihad. Ya. Kalau jihad perang itu harus gagah-gagah orangnya, jangan menampakkan sudah loyo tua, ya. Sudah loyo tua. Ya. Jangan menampakkan itu. Makanya pasukan Islam yang sudah tua, sudah rambutnya putih, disarankan untuk apa? Nyemir rambut biar ketok gagah. Ya. Biar ketok grace ya. Siap perang, ya. Kekuatan full, powerful. Ya itu. Ya. Untuk menghadapi musuh, biar musuh keder. Ya, jadi seperti itu, ya, haram nyemir. Ya,
Apalagi untuk ganteng-gantengan, jangan. Tapi kalau nyemirnya tidak warna merah, maka boleh. Ya, warna pink, atau warna pirang, atau warna putih semuanya. Asalnya hitam, di putih semuanya. Jangan pakai wig. Pakai wig itu juga haram. Ya, pakai wig ya, yang itu kayak orang artis-artis di TV-TV itu. Ketika dijambak kemudian loh kok lepas ya itu wig, pakai wig ya. Aslinya tak. Babul wudu'i, bab tentang wudu. Mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyin mujibit taksili. Kaza zawalul aqlina binaumikul mumakkinin walam sumra atin rajul. Walam sumar atin rajul. La mahramin wa hailun linakdikaf. Wa masufar jibasyarin dibatikaf. Mujibu utawi perkara kang majibaken wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu adalah al-khariju perkara kang metu min sabilin saking kemaluan. Min sabilin saking kemaluan. Ya. Hal-hal yang mewajibkan untuk wudu artinya yang menyebabkan hadas kecil itu banyak sekali. Satu diantaranya adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Apapun yang keluar, seperti kemarin, ya. Apapun yang keluar itu membatalkan wudhu. Gas, ya. Tik, tot, brot, ya itu gas. Kata kemarin adalah tergantung ukuran pantatnya. Kalau itu jebros, maka batal. Atau berupa benda. Meskipun bendanya itu benda-benda yang tidak normal, abnormal. Yang normal adalah ada dua. Ada yang rada padat, ada yang seperti bubur, ya, pisang goreng keluar. Ya, warna kuning. Atau seperti bubur ketika sakit. Atau tidak normal. Ketika berak mengeluarkan biji-bijian. Kemarin dicontohkan mengeluarkan apa? Gotri atau neker. Maka ini juga membatalkan. Dari jalan depan juga meskipun tidak normal, tidak berupa air tapi berupa darah, maka juga membatalkan wudu. Ghairu maniyin sa'liyani mani. Mujibit tagsili kang majibaken adus ke. Ada orang ya, kemudian suci, sudah punya wudu. Kemudian orang itu tidur sambil sambil duduk seperti ini. Pantatnya tetap. Maka meskipun tidur maka wudhunya tidak batal. Dia kemudian bermimpi keluar sperma, mani. Dia keluar benar. Maka wudhunya tidak batal. Tapi dia wajib mandi besar. Kaza zawalul akli. Kaza iku kaya mengkono-mengkono al-khariju. Zawalul akli utawi ilangi akal. Utawi ilangi akal karena mendem ya, karena mabuk atau karena pingsan. Karena pingsan, semaput. Maka setelah semaput disunatkan untuk wudu, bahkan disunatkan untuk mandi besar. La binaumi kulli mumakkinin. Ora kelawan turu saben-saben wong kang netepaken bokonge ing panggonan lungguh. Duh, oke ya. Ora kelawan turu saben-saben wong kang netepaken bokonge ing panggonan turu. Seseorang yang tidur tadi hilang akal sebab tidur terlentang, tidur ini maka batal ya. Yang tidak batal itu adalah tidur dengan duduk ya, sekira dia pantatnya hanya satu tempat, tidak goyang-goyang. Maka orang yang duduk seperti ini batal wudunya tidak batal. Tapi kalau sudah ambruk, nah ini yang masalah. Ya, ini berarti batal, mati. Yang berikutnya yang membatalkan wudu atau mewajibkan wudu. Walam summa mar'atin rajulun.
Lan oleh demoke wong wedok rajulun sapa wong lanang. Wong lanang demok wong wedok langsung. Sing bukan mahram. La mahramin ora kang mahram. Ya. Kalau mahram laki-laki dan perempuan mahram maka bertemu kulit ini tidak batal. Tapi kalau apa namanya? Kalau mahram tidak batal. Tapi kalau tidak mahram maka batal. Bertemu kulit dengan kulit. Ya. Kalau ada penghalangnya meskipun tipis, plastik bening, maka tidak apa? Tidak batal. Wahailun utawi penghalang linakdi maring ngerusakaken wudu kaf nolak sira. Kalau ada penghalang antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka tidak membatalkan wudu. Yang berikutnya yang membatalkan wudu, wa massu farji basyarin lan demok kemaluane menungso bibat nikafin kelawan jerone epek-epek. Kelawan epek-epek bagian dalam, telapak tangan bagian dalam ini. Ya. Megang ini yang tidak kelihatan ini ketika ini dibuat menyentuh kemaluan yang tidak kelihatan ya. Maka itu apa wudunya batal. Waktiro lan den pilih min aklil lahmil min aklin saking arai mangan lilah bil juzuri maring waktiro lan den pilih apa wudu min aklin saking mangan lilah bil juzuri maring dagingnya unta. Ya, yang pernah umroh haji ya, dalam mazhab Syafi'i ini disunatkan, hanya disunatkan ketika orang itu makan daging unta disunatkan untuk kalau nggak salah mazhab Ahmad itu bahkan mengatakan wajib. Ya, orang yang setelah makan apa namanya daging unta ini wajib untuk wudu. Wa mak yakini hadasin lan sumertane yakini hadas. Autuhrin utawa suci. Autuhrin utawa suci. Dia kemudian sudah yakin apa namanya? Dia yakin dia yakin sudah ada. Ini contohnya. Sampean setelah apa namanya wudu. Ya. Sampean umpamanya gini. Ya. Sampean umpamanya gini. Gak lali. Ya. Apakah saya tadi sudah wudu atau belum ya? Maka diambil yang yang asal. Berarti belum wudu. Berarti nanti harus wudu. Tapi kalau pertanyaan seperti ini, sampai yakin sudah wudu. Tapi kemudian sampai bertanya, apakah saya sudah batal atau belum batal ya? Maka ambil yang yakin bahwa tadi sudah wudu berarti belum batal. Tapi saya ulangi lagi. Kalau pertanyaannya seperti ini, apakah saya tadi sudah wudu atau belumnya? Maka yang diambil adalah belum wudu. Karena yang yakin itu belum wudu. Ya. Tapi kalau pertanyaan gini, sampean yakin sudah wudu, ya. Kemudian sampean ragu, ya. Sampean ragu, apakah wudu saya sudah batal atau belum? Maka ambil yang belum. Ambil yang belum. Tapi untuk meyakinkan, ya sampean kencing aja, biar apa? Biar wudunya batal, kemudian langsung wudu lagi. Idza tara syakun bididdihi amil. Ya ini yang saya terangkan. Idza tara nalikane teko. Syakun apa mamang bididdihi kelawan sewalike wudu. Amila mongko nglakoni sapa wong yang amila mongko yang nglakoni sapa wong yakinahu ing keyakinane wong. Amila mongko nglakoni sapa wong ya, yakinahu ing yakine wong. Wasabikun idza juhil
lan kang dhisik idza juhila nalikane ora den weruhi apa sabikun. Khud ngalapo sira wasabikun idza juhil khud didama qabla yakinin. Khud mongko ngalapo sira didama ing sewari barang qabla yakinin ing dalam sadurung yakin. Hai sulam yuklam sekirane ora den ketahui bisyai'in apa suwiji-wiji. Fal wudu mongko utahe wudu multazamun iku den wajibaken. Itu tadi keterangan saya. Ya, idza tara syakun bidhi amil yakinahu. Ketika kita syak ya, apakah sudah wudu atau belum, maka diambil yang yakin berarti belum. Ketika sudah wudu, ya, kemudian dia tidak yakin seperti ini. Dia kemudian ragu, apakah wudu saya sudah batal atau belum batal, maka yang diambil adalah belum batal. Furuduhun niyah wa ghsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma mirfaqaka. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. An-niyatu siji iku niat. Artinya wudu adalah satu niat. Niat tempatnya di dalam hati. Oke. Niat tempatnya di dalam hati. Tapi diniatkan, dilafatkan di mulut itu hukumnya mustahab, disunahkan. Kenapa? Karena biar apa yang diucapkan oleh lisan itu membantu kemantapan hati. Kapan sampean niat menggunakan mulut? Sebelum sampean meletakkan tangan untuk membasuh wajah. Ya. Jadi ketika sampean gosok-gosok tangan ketika di dalam keran masih mau kumur-kumur dan masih mau istinsyak, sampean sudah bismillahirrahmanirrahim, ya. Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Ya, kemudian kumur-kumur, setelah itu ya membawa air ke muka ini sudah tidak mulut lagi yang niat, ya, tapi hati. Dan menang aja, yang penting meratakan wajah. Wagsilan baswa sira wajhaka ing wajah sira. Yang nomor dua adalah ghuslul wajhi. Yang pertama niat, yang nomor dua adalah ghuslul wajhi. Wajah itu mana wajah? Ghuslu itu apa? Ghuslu itu berarti membasuh sampai ada tetesan. Itu namanya membasuh. Jadi sampai tetesan air. Kalau nggak netes itu namanya ngusap. Mashu itu namanya. Ya. Kalau ghuslu itu ada tetesan. Tapi kalau nggak ada tetesan itu namanya mashu, mengusap. Ya. Tisu basah diusapkan. Nggak ada tetesan. Bagaimana seandainya saya menggunakan tisu, saya kasih semproti air, kemudian saya usapkan? Nggak bisa. Ya, enggak sah. Karena apa? Karena syaratnya adalah ghuslu netes. Wajah itu mana yang wajib dibasuh? Adalah ma yadharu indal wajah. Adalah anggota wajah yang nampak saat orang itu berhadapan-hadapan. Ya, saya berhadapan-hadapan dengan sampean. Ini. Ini? Ya. Rambut paling depan sendiri. Ya, kalau perempuan ada rambut kecilnya di sini. Ya, ini harus terkena. Ya. Biasanya kalau kalau kemanten pakai kartinian itu biasanya di sini, kemudian rambut kecilnya dibawa ke depan sini semuanya. Ya. Ini harus terkena rambut-rambut kecil ini. Kalau kita laki-laki biasanya nggak ada, ya langsung ini di sini. Kemudian ini intil-intil ini di telinga ini nanti harus terbasuh. Berarti ini, nah izar ini. Godek ini juga rambut yang berada di samping ini harus terbasuh. Basuh ini. Nah ini. Iki. Harus terbasuh. Kemudian sampai tahta zakon, sampai ini. Ya, sampai ini. Ya. Dari atas ini dari samping, nyamping dari sini sampai ini sampai. Ini harus terkena semua. Kemudian sunat setelah itu diusapkan di leher.
Wa ghusluka utawi basuh sira al-yadaini ing tangan loro mak mirfaqaka iku sumertane sikut loro sira. Iku sumertane sikut loro sira. Kewajiban ketika membasuh tangan, maka siku-sikunya juga wajib dibasuh. Kemudian disunatkan gurrah dan takjil. Membasuh di atas di atas yang wajib, di atas siku, ya ini di atas siku. Wa mashu ba'dir ra'si lan ya, lan ngusap sebagian kepala. Ingat, mengusap sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Ya, yang diusap itu kepalanya atau rambut yang masih berada di kawasan kepala. Jadi kalau rambutnya panjang, ya, ini maka tangannya dimasukkan ke sini. Sekira apa? Terkena ini. Ya, ini. Masukkan. Jangan rambutnya panjang kemudian ditarik keluar yang pucuk kemudian dikasih air. Karena ini sudah keluar dari batasan kepala. Ya, enggak sah seperti ini. Ya. Ya. Ya, yang kepala dikenakan enak kalau botak seperti saya seperti ini ya, enak. Langsung gini aja. Ya. Kalau sampean yang panjang itu dimasukkan ke bawah rambut seperti ini. Biar kepalanya kena. Ingat ya, bukan ngusap rambut tapi ngusap sebagian kepala. Sumalsil tuli baswa sira. Wa'um lan ngerata kena sira rijlaika ing sikil loro sira. Mak ka'baika sumertane kemiran loro sira. Ka'bun. Ka'bun itu kemiran, ngerti kemiran? Muncul di atas kaki. Ya, muncul di kiri kanan kaki. Itu namanya ka'bun. Ya, sesuatu yang muncul. Makanya Ka'bah itu berarti bangunan yang muncul, yang kelihatan. Ya, berarti Ka'bun dan Ka'bah itu sama, yang kelihatan. Mak Ka'baika. Ya, ketika membasuh kaki maka harus diratakan semuanya. Semua kaki dimasukkan ke dalam kolam. Ya, sampai mata kakinya juga harus terkena. Wat tartibu lan tertib. Yang nomor 6 adalah tertib. Ya, dilakukan secara tertib, niat, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, kemudian apa? Kemudian basuh kaki, kemudian tertib. Ini harus, gak boleh diwolak-walik. Wudu dadane basuh kaki dulu, gak boleh, gak sah. Karena apa? Karena ayatnya jelas. Ayatnya itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini tertib ya. Wajah, dua tangan, kepala, kemudian apa? Kaki. Jadi ini sesuai dengan yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak boleh diwolak-walik. Tapi dalam mazhab Maliki boleh. Ya, boleh. Tapi gak tahu prakteknya. Tapi dalam teorinya menurut mereka boleh. Nah ini. Tertib. Summalahu syurutun. Summalahu nuli iku kedue wudu syurutun utawi pira-pira syarat khamsatun kang 5. Tuhuruma siji sucine banyu. Nomor 1 syaratnya wudu air yang digunakan harus tohirun mutahhirun seperti kemarin. Wa kaunuhu lan anane wong kang wudu mumayyizan iku tamyiz. Ya, mandiri, anak yang sudah mandiri, belum balik tapi mandiri. Ya, anak-anak yang mandiri itu seperti ini, seperti anak ini, belum balik ya, tapi sudah ketika makan sudah bisa membedakan antara tulang dan daging, tidak dimakan keduanya. Kalau tulang disingkirkan, ya, bisa membedakan makan bandeng
ri karo daging. Bukan rinya yang dimakan, dagingnya yang dibuang. Ya. Kalau habis berak atau kencing bisa cawik sendiri. Ini, jadi sudah ini. Ya ini tamyiz. Ya, belum balik tapi tamyiz. Kalau tamyiz seperti ini boleh. Wa musliman lan muslim. Wa adamul mani'i lan ora anane perkara kang nyegah. Min wusuli ma'in saking tumekane banyu ila basyratil maghsuli maring kulite kang den basuh. Kulit kang den basuh. Ya. Syarat yang nomor syarat 1 airnya suci, 2 mumayyiz, ya. Nomor 3 muslim, nomor 4 anggota wudhu yang dibasuh tidak ada sesuatu yang bisa menolak air. Enggak ada cat. Ya. Anggota wudhu mana saja, wajah, kedua tangan, kemudian kepala, kaki. Ya. Yang wajib dibasuh saat wudhu ini enggak boleh ada penghalang. Kalau kena cat maka wajib dibersihkan. Kalau pakai pitek bukunya maka wajib dihilangkan piteknya. Piteknya saja, jangan kukunya dihilangkan. Wa yadkhulu lan mlebu al waktu apa waktu lidaimil hadasi keduwene wong kang daimul hadas. Wa adda lan milang minha saking syurut Ar-Rafi'i sapa Imam Ar-Rafi'i raf al hadasi ing raf al khabasi ing ngilangaken najis. Bagi orang yang daimul hadas maka wudhunya harus setelah waktu sholat masuk. Daimul hadas itu bagaimana? Orang yang salisul baul. Ya. Orang yang beser. Ya. Ngoyone gak bisa diempet. Atau perempuan itu perempuan istihadhah. Ya, perempuan istihadhah yang senantiasa darahnya keluar. Maka bagi orang laki-laki dan orang perempuan yang seperti ini, kalau mau wudhu maka harus ngenteni adzan dulu. Ya, mau sholat zuhur maka wudhunya harus ngenteni adzan. Ya, ketika sudah adzan maka kemudian dia baru baru wudhu. Kemudian langsung dikasih contoh kemaluannya, kemudian langsung sholat. Ya. Kalau perempuan maka ambil kapas, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya sekira kapasnya tidak terlihat dari luar. Kemudian baru baru kemudian orang itu wudhu. Termasuk salah satunya menurut Imam Ar-Rafi'i adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis ketika ada di badan seorang yang mau wudhu tersebut. Wasunanus siwaku thumma basmalah wallahu a'lam bissawab. Semoga ngaji ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Dumtum fi khairin wa afiyatin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.